Assalamualaikum Sobat Football United. Konferensi pers Michael Carrick, Nottingham Forest akan dijamu oleh Manchester United di Old Trafford di hari Ahad nanti. Dan ini akan menjadi partai perpisahan Casemiro ya dengan Old Trafford dan juga dengan fans Manchester United di sana. Ada berbagai informasi, ada berbagai pendapat dari Michael Carrick. Seperti biasa sumber gue ambil dari manchestereveningnews.co.uk. Langsung saja dari Michael Carrick mengatakan Casemiro tersedia. Saya sudah berbicara dengannya ya, dan saya bisa mengatakan ini karena saya sudah berada di sini dan sudah bertemu dengannya dan juga dengan bekerja dengannya. Dia sangat fantastis bagi kami, bagi saya pribadi dan bagi kami sebagai sebuah tim atas apa yang telah dia berikan. Kepastian itu membantu mengetahui situasinya baik untuk dia maupun untuk kami agar bisa berada di posisi di mana dia dapat memberikan segalanya meskipun tahu ini akan berakhir. Pujian untuknya atas caranya menjalani itu semua. Sangat mudah untuk berbalik arah. Dia sepenuhnya terlibat, sepenuhnya didukung oleh kami sebagai staf dalam penampilan yang telah dia berikan. Dia mengalami beberapa pasang surut ya sepanjang tahun, dan untuk mengakhiri dengan begitu kuat dan melihat koneksi dengan para pendukung sungguh menyenangkan untuk dilihat. Jadi menurut gue memang pertandingan tersebut akan menjadi panggung perpisahan untuk Casemiro di Old Trafford. Masa depan bagaimana? Michael Carrick mengatakan ya dia tidak menyalahkan media yang terus menanyakannya ya. Masih ada 2 pertandingan lagi. Selain itu tidak banyak yang bisa dikatakan. Situasinya cukup jelas bagi kita semua. Sama halnya dengan persiapan untuk pertandingan. Jadi ya Michael Carrick masih belum memiliki update terbaru. Dan menurut gue ya update kalaupun ada juga nantinya tidak akan datang dari Michael Carrick, tapi dari klub ya, menurut gue seperti itu. Apa arti dari pekerjaan ini? Ini adalah klub sepak bola yang unik, klub yang istimewa. Sangat bangga bisa kembali dan menjadi bagian darinya. Membantu sebagai fans dan juga mantan pemain. Dan sebagai fans sejati yang sangat peduli dengan klub ini, berada dalam posisi untuk kembali dan membantu serta melangkah maju adalah hal yang penting. Untuk membuat langkah besar dan kembali ke Liga Champions adalah hal yang luar biasa. Kami senang dengan pekerjaan yang telah kami lakukan sejauh ini. Lalu ya bagaimana dengan speech ataupun pidato yang akan dilakukan setelah pertandingan menghadapi Nottingham Forest, di mana ada kemungkinan ya, gue nggak tahu nih, ada kemungkinan mungkin pada saat itu Michael Carrick akan dipermanenkan, jadi bisa memberikan pidato dalam statusnya sebagai permanen manajer Manchester United untuk musim depan. Kita lihat ya, tapi Michael Carrick memberikan pendapat bahwa terkait dengan pidato setelah pertandingan tersebut, saya rasa itu penting terlepas dari situasinya. Para pendukung adalah bagian besar dari klub ini. Kami berterima kasih kepada mereka atas musim ini dan dukungannya, terutama 4 bulan terakhir bagi saya pribadi. Saya mengerti maksud tentang masa depan. Terlepas dari itu, atas apa yang telah kami lalui dan memiliki hubungan ya dengan para pemain juga, dan pemain pun merasakannya, dan penting bagi kami untuk tetap memilikinya. Penting bagi saya untuk berterima kasih kepada para penggemar, para fans untuk hal itu. Benjamin Sesko bagaimana? Benjamin Sesko tidak sesederhana Casemiro. Dia masih belum sepenuhnya memahami masalah yang dihadapinya. Selain itu kami baik-baik saja. Jadi nampaknya memang ada kemungkinan Benjamin Sesko ini tidak terlibat di pertandingan di hari Ahad itu menghadapi Nottingham Forest ya, di mana menurut gue sangat bisa dipahami. Manchester United sudah mendapatkan targetnya dan tidak perlu terlalu mengambil resiko ya, terutama terkait dengan Benjamin Sesko ini, sehingga kalau diistirahatkan menurut gue sangat masuk akal. Targetnya bagaimana? Michael Carrick mengatakan Anda harus terus melihat ke atas, harus menargetkan ke atas. Itulah keindahan sepak bola, keindahan kompetisi untuk mencapai sesuatu dan mempertahankannya. Itulah tantangannya. Bagi para pemain, bagi skuad, bagi seluruh grup dan klub sepak bola, kami terus ingin bergerak maju dengan cara yang positif dan ke arah yang benar. Semakin dekat ke puncak, semakin sedikit ruang untuk kemajuan, tetapi kemajuanlah yang kami akan tuju. Masa depan saya akan segera ditentukan. Kami tahu itu akan menjadi atau akan terjadi menjelang akhir musim. Tidak ada yang berubah, tidak ada perubahan besar dalam hal itu. Apapun yang telah terjadi setelah itu ya sudah cukup ya bagi situasi saat ini. Lalu Michael Carrick juga ditanyakan terkait dengan Steve Holland. Steve sangat luar biasa. Dia memiliki banyak pengalaman. Dia sudah melihat semuanya sebelumnya, melewatinya, beberapa masa yang baik dan masa-masa yang lebih menantang. Dia adalah orang yang sangat bijaksana. Dia mengatakan hal-hal penting pada waktu yang tepat. Ketenangan dan keteguhan hati secara umum bagi semua orang, bagi saya dan staf saya,
para pemain juga dinamika dalam menghadirkan sesuatu yang sedikit berbeda. Steve berada dalam peran di mana dia memiliki pengalaman untuk diandalkan. Sama sekali tidak ada yang perlu disesalkan dalam hal itu. Jadi memang memiliki pujian yang sangat bagus untuk Steve Holland ya. Lalu ya ternyata seperti itu. Konferensi pers dari Michael Carrick memang tidak dibahas secara khusus menurut gua terkait dengan persiapan menghadapi Nottingham Forest selain situasi Casemiro ya, yang memang akan tersedia. Pemain berusia 34 tahun itu memang akan mengucapkan selamat tinggal kepada Old Trafford, dan semoga momentumnya juga bisa menjadi momentum yang positif. Artinya Manchester United bisa memiliki penampilan yang bagus dan juga mendapatkan kemenangan pada akhirnya, karena pastinya akan ada situasi yang hambar kalau di pertandingan di hari Ahad itu menghadapi Nottingham Forest, Manchester United tidak mendapatkan kemenangan. Casemiro menurut gue akan tampil habis-habisan. Itu akan menjadi pertandingan terakhirnya ya di depan Old Trafford. Selain Casemiro, tadi Benjamin Sesko disinggung, nampaknya tidak akan tersedia menurut gue. Tapi nampaknya pembicaraan pun juga di konferensi pers bagian pertama tadi itu lebih ke masa depan Michael Carrick ya. Ini betul-betul sangat dinantikan. Kalau gue sendiri melihat akan sangat luar biasa ketika karena sudah merupakan tradisi pertandingan terakhir di Old Trafford dalam setiap musimnya, sang manajernya kan memberikan speech atau memberikan pidato, mengucapkan terima kasih kepada fans, dan ya mungkin juga memberikan gambaran terkait dengan musim depan akan seperti apa dan lain-lain. Nah, terkait dengan hal itu, kalau pada saat itu Michael Carrick sudah berstatus sebagai manajer permanen dari Manchester United musim depan, itu akan sangat perfect menurut gue, akan sangat ideal. Jadi ketika dia menyampaikan pesan terkait dengan terima kasih dengan apa yang sudah diberikan oleh fans ya, berupa dukungan yang juga luar biasa, lalu terkait dengan target musim depan, apa yang ingin dicapai musim depan dan lain-lain. Kalau Michael Carrick sudah definitif, itu akan semakin lebih enak menurut gue bagi fans untuk mendengarnya dan juga bagi Michael Carrick sendiri untuk menyampaikannya. Ketika gue bikin video ini hari Jumat ya, pertandingan sendiri hari Ahad, jadi mungkin akan ada situasi yang semakin cepat terkait dengan hal ini. Ketika gue bikin video ini bisa jadi sudah ada situasi itu, tapi ya kita nantikan bersama ya kabar-kabar lanjutan dari hal ini. Dan situasi yang kita ataupun pemberitaan yang kita dengar kali ini ya, terkait dengan pembicaraan yang semakin cepat untuk Michael Carrick ini hanya bisa terjadi karena Manchester United sudah mengamankan targetnya bahkan jauh-jauh sebelum musim ini selesai. Dan menurut gue inilah yang akhirnya menjadi trigger utama pembicaraan terkait dengan hal ini bisa dilakukan. Artinya ini pun juga hal yang positif yang diberikan oleh Michael Carrick beserta dengan staf kepelatihan dan tentu saja seluruh komponen Manchester United ya, termasuk para pemainnya di beberapa bulan terakhir ini, terutama di periode setelah bulan Januari. Kurang lebih seperti itu. Tadi juga sempat dibahas sedikit terkait dengan Steve Holland, dan kemungkinan besar kalau Michael Carrick stay, Steve Holland pun juga akan stay di Manchester United. Terima kasih sudah menyaksikan. Seperti biasa, ada pendapat silakan drop di kolom komen. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.